Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Sore, Bagaimana kabarnya? Sore Ibu, alhamdulillah sehat Ibu. Bahagia selalu dan tetap semangat. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi yang kedua di ruang kolaborasi untuk modul 1.4. Tentu di sesi kedua ini Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil dari diskusi pada hari kemarin. Biasanya kita ada jeda waktu ya, pelaksanaan hari Jumat diskusi, hari Senin presentasi. Jadi Bapak Ibu punya waktu yang luang. Namun untuk modul ini mungkin Bapak Ibu cukup maraton. Selesai sore atau malam Bapak Ibu lanjutkan lagi untuk menuntaskan hasil diskusi yang kemarin. Mudah-mudahan pada saat nanti Bapak Ibu berpresentasi, semua bahan paparannya itu sudah tersajikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali saya izin untuk share screen. Ya, selamat bergabung Pak Febri. Alhamdulillah, berarti tinggal Pak Dani ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang kedua di ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti biasa kita akan lalui selama 135 menit atau 3 jam pelajaran. Tentu ini akan kita maksimalkan waktunya agar seluruh bagian-bagian yang kita harus selesaikan dan kita kuatkan itu waktunya cukup ya. Tentu Bapak Ibu seperti biasa di identitas modul kemarin sudah kita sampaikan dan sudah dibacakan juga. Harapannya dari Bapak Ibu mendapatkan penguatan materi di modul 1.4 tentang budaya positif betul mampu ya secara implisit Bapak Ibu menerapkan budaya positif ini yang diawali dengan disiplin positif yang kemudian tertumbuhkan dengan baik yang akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Agenda kita sepanjang hari ini Bapak Ibu diawali dengan pembukaan, kemudian presentasi kelompok, mudah-mudahan waktunya memuaskan ya 90 menit atau 95 menit, kemudian tanya jawab dan penguatan serta penutup. Kemudian skenario pembelajaran jadi 135 menit itu terpecah menjadi beberapa kegiatan Bapak Ibu. Ini seperti yang kemarin juga sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita seperti biasa setelah salam ya kita lakukan doa dulu untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan kita dan kebermanfaatan apa yang kita akan diskusikan melalui ruang presentasi. Mangga dipandu oleh salah satu dari teman-teman yang Bapak untuk memimpin doa. Silahkan. Pak Ibnu, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ibnu yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diaminkannya doa kita, maka Allah ijabah. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi berikutnya, seperti biasa pula kita akan ice breaking ya Bapak Ibu. Sudah berpindah kan? Camera ready, action. Ice breakingnya
kita akan bermain kejelian mata, Bapak Ibu. Ya. Passwordnya itu sebutkan warnanya, bukan hurufnya. Oke, Bapak Ibu perhatikan gambarnya atau tulisannya. Sebutkan warnanya ya, bukan tulisannya. Contohnya ini kuning, dibacanya hitam ya. Bukan kuning, tulisannya itu kuning, tapi dibaca hitam. Ya, oke. Kuning. Hijau. Ungu. Biru. Hitam. Biru. Biru. Oke, sekarang lagi sedang. Karena kalau yang sulit. Merah. Biru. Abu-abu. Ungu. Pink. Orange. Kuning. Merah. Cepat ya. Sekarang agak cepat. Sekarang level yang sulit agak cepat. Hijau. Merah, kuning, hijau. Makin cepat ya, ada delay-nya juga. Oke, baik. Mudah-mudahan mata kita masih awas antara warna dengan tulisannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selamat bergabung Bu Agung. Mohon maaf. Iya, Ibu. Mohon maaf. Masih PI ya? Masih PI? Iya, habis PI, Bu. Oh iya. Siapa yang hari ini? Pak Febri, Bu. Oh, Pak Febri. Iya, iya. Tapi Pak Febri belum masuk ya? Sudah, Bu. Pak Febri sudah hadir. Oh, yang tadi mah Pak Dani. Pak Dani belum dengan. Pak Dani itu dengan Bu Aini ya? Iya. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tujuannya sama seperti yang kemarin kita selesaikan, bahwa nanti Bapak Ibu akan mampu mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP yang lain. Ya, jadi ada dua hal yang mungkin perlu Bapak Ibu kuatkan di sini, bagaimana Bapak Ibu menerapkan budaya positif, terutama mungkin di sekolah Bapak Ibu, dan Bapak Ibu membentuk seperti biasa Bapak Ibu Percaya pun orang juga dari aktivitas yang kita lakukan, sehingga ini menjadi budaya juga. Oke, kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu akan berdiskusi melalui presentasi. Ya, tentu di sana banyak hal yang akan Bapak Ibu lakukan. Untuk selama di forum diskusi presentasi, Bapak Ibu masing-masing kelompok nanti akan memanfaatkan waktu kurang lebih 30 menit, 20 menit paparan dan 10 menit untuk sesi tadi. Iya. Terus nggak jalan, itu beda jalur juga. Pak ini Pak Juanda. Bu Agung, punten. Pak Juanda itu.
Umpan balik yang diberikan nanti oleh Bapak Ibu setiap menanggapi setiap paparan rekan kelompok yang lain itu adalah hal yang paling menarik yang ditemukan, ya. Jadi ulik tuh dari paparan teman-teman kelompok yang sedang presentasi itu yang menariknya apa, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut dari konten yang disajikan, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas itu seperti apa. Itu 3 hal yang mungkin perlu Bapak Ibu kaitkan dari setiap paparan atau presentasi kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu pun bisa memberikan umpan balik dalam bentuk saran, apresiasi, kritik, dorongan, dan seterusnya ya Bapak Ibu, sehingga proses membangun sebuah komunikasi kolaborasi ini akan semakin terintensifkan begitu. Dan umpan baliknya tadi 3 komponen ya Bapak Ibu kita kuatkan. Baik Bapak Ibu, selamat berdiskusi, namun tentu Bapak Ibu karena ada 3 kelompok, kita akan bagi kelompoknya mungkin tidak urut kelompok 1 tampil pertama seperti biasa ya, kelompok 2. Nah, kita akan menggunakan baling-baling. Oke. Untuk menentukan kelompok yang tampil pertama itu kelompok mana. Sebentar. Kok nggak muncul sih? Bentar. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu, kita akan menggunakan baling-baling ini untuk menentukan siapa penampil pertama. Belum ya, sebentar, belum jadi. Oke, ini untuk penampil pertama, Bapak Ibu, kelompok mana? Oke, kelompok 2, penampil pertama. Kemudian kelompok penampil kedua. Kelompok 3, berarti kelompok 1 untuk penampilan yang ketiga. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk masing-masing kelompok tadi, itu tidak harus seluruhnya dari keempat kasus itu Bapak Ibu paparkan, walaupun Bapak Ibu buat seluruhnya, tapi yang dipresentasikan itu Bapak Ibu bisa memilih, ya, sudah tampil? Oke. Oke. Bisa memilih kasus yang mana, ya. Ini untuk kelompok 1, pilihannya Ibu putarkan. Jadi cukup 2 kasus saja yang nanti Bapak Ibu presentasikan, ya. Dipilih sesuai dengan pilihan yang muncul. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu nomor kasus 2 dan 3. Oke. Sekarang untuk kelompok 2, kasus berapakah? Oke, kelompok 2 itu kasus 1 dan 3. Dan kelompok 3 itu adalah untuk kasus 1 dan 4. Sudah ada perwakilan semua ya. Kasus 1 ada 2 kelompok yang memaparkan, kasus 2 ada 1 kelompok, kasus 3 ada 2 kelompok, dan kasus 4 ada 1 kelompok. Oke, baik Bapak Ibu. Itu untuk memanfaatkan waktu yang ada, karena kita dibatasi semuanya oleh waktu, maka
keempat kasus itu Bapak Ibu kaji sesuai dengan hasil dari putar baling-baling tadi. Oke, ke selanjutnya nanti Bapak Ibu disilahkan kelompok yang pertama tampil itu adalah kelompok 3 ya tadi ya. Kelompok 2 Ibu yang pertama kali tampil. Ya. Kelompok 2 Bu. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 begitu ya? Betul. Oke, baik. Disilahkan kepada kelompok 2 waktu dan room ini dikuasai selama kurang lebih 30 menit. Disilahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Mulai Lubis selaku MC pada kelompok 2 dan bertugas juga sebagai pembawa acara pada kegiatan ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa yang atas dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Google Zoom Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atas hasil kasus dari yang kasus 1 dan kasus 3 yang sudah diberikan kepada kami. Selanjutnya kami akan dibahas oleh kasus 1 yaitu oleh Ibu Dia, dan kasus 3 nanti dilanjutin dengan Bapak Febri. Selanjutnya kepada Ibu Dia dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Satu lagi anggotanya siapa? Bu Padinda, Pak Mulya, Bu Dia, Pak Febri, satu lagi. Sama Bu. Saya Bu Sri. Ibu. Ya. Sri Wahyu. Oke. Bu Pak Dinda izin yang mempresentasikan saya Pak. Siap Ibu. Gak kompak nih. Ya. Salah teknis Bu, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, langsung ya Pak Dinda ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok 2. Kami berempat yaitu Pak Dinda, Bu Dia, saya sendiri dan Pak Febri yang kemarin sudah melakukan sesi kolaborasi ya, sesi 1 dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kami kemarin sudah menganalisis 4 kasus dan ya, ini tadi kelompok 2. Oke. Pak Febri, saya, Pak Dinda, dan Bu Dia. Lanjut Bu Dia. Nah, tujuan dari ruang kolaborasi ini ya, yang pertama adalah kita mampu menganalisis kasus yang sudah disediakan ya, ada 4 kasus berdasarkan konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep inti dalam budaya positif. Itu tujuan ruang kolaborasi. Nah, kami kelompok 2 itu mendapatkan tugas untuk menyampaikan kasus 1 dan kasus 3. Nah, untuk kasus 1 yaitu adanya guru matematika yang Ibu Santi yang sakit, kemudian digantikan oleh Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun mengajar di sekolah tersebut, dan ada siswa perempuan yang bernama Vivi dan Natali yang mungkin tahu bahwa
Bu Eni ini baru di situ dan dia memanfaatkan kesempatan. Kemudian dia bersikap seenaknya, kemudian tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Kemudian Bu Eni mencoba menyapa Vivi dengan ramah sambil mengingatkan bahwa mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Namun Vivi dan Natali tetap tertawa dan menyampaikan bahwa Ibu santai aja Bu, seperti itu. Nah kemudian mereka tidak mengerjakan tugas di hari itu. Nah keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali, kemudian menanyakan laporan Ibu Eni. Nah Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan. Nah, awalnya Vivi dan Natali ragu, namun kemudian dikuatkan oleh Ibu Santi bahwa boleh saja tindakan mereka itu dilakukan, tapi mereka harus minta maaf ke Ibu Santi. Seperti itu. Kemudian Bu Santi juga menanyakan tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Eni. Kemudian Vivi dan Natali memberikan langkah-langkah ya atau memberikan solusi gitu ya, yaitu dengan melakukan diskusi di kelas tentang keyakinan kelas, tentang penerapan keyakinan kelas. Kemudian juga langkah yang kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan tersebut, juga melaporkan kepada kepala sekolah bahwa nanti seandainya tidak ada guru, mereka mau Ibu Eni sebagai guru pengganti. Seperti itu kasus yang pertama. Nah, pertanyaan dari kasus yang pertama adalah dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah, dari diskusi kelompok kami, ya, langkah restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi, yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Ini indikatornya adalah Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Kemudian juga Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan dari permasalahan yang ada. Kemudian langkah restitusi yang lainnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini indikatornya adalah Bu Santi menanggapi. Jadi ketika Vivi dan Natali ragu untuk menjawab tadi, Bu Santi menguatkan yaitu boleh saja tindakan tersebut asalkan kamu mau sungguh-sungguh meminta maaf kepada Bu Eni, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Kemudian langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, kami kemarin ya hasil diskusinya kami menyatakan ya langkah-langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai, dan langkah-langkah restitusinya adalah yang pertama adalah adanya diskusi tentang keyakinan kelas. Kemudian usulan yang kedua yaitu mengirim email kepada Ibu Eni tentang diskusi keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, dalam kasus ini, posisi yang sudah diambil oleh Ibu Eni adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, ini indikatornya adalah kalimat Ibu Eni yang ditujukan kepada Vivi dan Natali, yaitu
ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah loh kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, ini dengan ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas itu kan akan membuat mereka bersalah karena ibu ini ditegur oleh kepala sekolah seperti itu. Kemudian jika Anda adalah Pak Hasan sebagai bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Nah, langkah yang ditempuh adalah yang pertama mengapresiasi tindakan Ibu Santi, kemudian memberikan saran untuk menggunakan langkah restitusi yang lain, yaitu menstabilkan identitas. Seperti itu. Kemudian lanjut kasus yang ketiga. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, kasusnya adalah Bu Dani yang sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris ya di depan kelas. Kemudian ada murid yang bernama Fajar yang dia malah tidur-tiduran dan acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Bu Dani meminta Fajar untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Kemudian Fajar maju dan tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Kemudian Bu Dani menyuruh Fajar untuk kembali duduk dan mengatakan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan ya, seperti itu. Kemudian Fajar duduk kembali dan ini sudah sering terjadi pada Fajar. Kemudian pada saat ditegur itu Fajar itu menjawab, saya tidak tahu Bu, seperti itu. Kemudian Ibu Dani bilang ke Fajar, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam bisu. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang dilakukan oleh Ibu Dani, jadi Bu Dani itu mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Nah, indikatornya juga tadi terlihat dari perkataan Ibu Dani, yaitu gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, seperti itu. Jadi ini kan supaya membuat Fajar bersalah itu. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, kami sudah mendiskusikan kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah yang pertama kebutuhan kasih sayang. Artinya Fajar mungkin memiliki masalah di keluarganya atau juga memiliki masalah dengan temannya atau juga dengan teman wanitanya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa diterima. Mungkin Fajar butuh pengakuan dulu, perlu dipuji terlebih dahulu baru bisa menjawab pertanyaan Ibu Dani. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Ini indikatornya adalah ketika ditanya Fajar menjawab tidak tahu Bu gitu. Jadi mungkin Fajar ingin merasa bebas seperti itu. Berikutnya adalah bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Dani. Nah, pertanyaan apa yang bisa diajukan? Nah, sebagai pemantau, Bu Dani itu bisa menyampaikan pertanyaan, Fajar, tahukah apa konsekuensi dari jika tidak memperhatikan pelajaran? Kemudian, Fajar, tahukah apa peraturan di kelas? Seperti itu. Kemudian, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada Fajar kalau belajar itu penting, terlebih lagi bahasa Inggris yang dibutuhkan apabila nanti bekerja. Kemudian juga memanggil Ibu Dani, kemudian berdiskusi mengenai kesulitan Fajar.
Yang ketiga adalah berkolaborasi ya, Budina, Fajar, guru BK untuk mencari penyebab permasalahan Fajar dan solusi mengenai kesulitan belajar Fajar. Kemudian memberitahukan konsekuensinya pada Fajar kalau terus seperti itu. Kemudian lanjut untuk tentang lanjutnya. Nah, ini kepada Budina memberikan pemahaman tentang 5 posisi kontrol guru, kemudian memberikan pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia, dan juga memberikan pemahaman tentang restitusi seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Nah, itu analisis kasus 1 dan kasus 3 yang sudah kami buat, Bapak Ibu. Demikian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri sudah melaporkan hasil dua pada kasus 1 dan kasus 3. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya itu adalah mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ngasih tanggapan, pertanyaan, kritik dan saran atas kelompok 2, mungkin dipersilakan untuk raise hand. Baik Ibu Wirin dipersilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sangat bagus sekali tentang hasil diskusi kasus yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Saya ingin menanggapi hasil diskusinya. Mungkin memang sedikit berbeda dengan hasil diskusi kelompok kami ya Pak ya, terutama di kasus 1 seperti itu. Apakah posisi untuk posisi segitiga restitusi hanya 2 ya Pak ya, memvalidasi tindakan yang salah sama menayangkan keyakinan ya. Untuk menstabilkan identitas itu ada Bapak? Baik Ibu, saya izin menjawab ya Bu ya. Sebentar. Duh, berat. Tadi restitusi ya Bu ya? Menstabilkan identitas ya. Segitiga okay. Restitusinya. Siap. Yang pertanyaan nomor 1 itu hanya 2 ya Pak ya. Mungkin dalam ketika memanggil Natali dan Vivi itu sudah termasuk dalam menstabilkan identitas dengan menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian juga untuk posisi Bu Eni, tadi dikatakan kelompok 2 itu merasa bersalah. Kata-kata yang mana ya Pak yang merasa bersalah tadi itu kayaknya sepertinya yang kata-kata bersalah seperti kalau kata-kata seperti ayolah kerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah, bukannya lebih ke posisi kontrol berteman gitu. Apakah bisa diberi tanggapan untuk posisi kontrolnya? Kemudian untuk mungkin tambahan untuk bagaimana Pak Hasan menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi, mungkin selain apresiasi ke Bu Santi, kita mungkin harus apresiasi kepada Vivi dan Natali ya. Ketika dia menyadari kesalahannya, dia harus kita apresiasi karena memang kan kita melakukan posisi kontrol ini kan untuk menyadari awal kesalahan Vivi dan mungkin bisa langkah-langkahnya bisa membuat Vivi dan Natali itu sebagai
kayak role model, dia mau menyadari kesalahannya, terus keinginan kalau misalnya ada kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh Bu Evi, mereka akan menerima tanpa harus berbuat yang tidak baik seperti itu. Begitu Pak tanggapan dari saya gitu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas kritiknya atau pertanyaannya. Mungkin dari Bu Diah mau mencoba menjawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Rin mempertanyakan, menanggapi 3 berkaitan dengan kasus yang pertama. Yang pertama itu adalah mengenai restitusi ya, yang dilakukan oleh Ibu Santi ya. Jadi kalau kami itu sebenarnya ketika membaca kasus ini, kami menyimpulkan ada dua yang dilakukan oleh Bu Santi, yaitu menanyakan keyakinan, lalu yang kedua validasi tindakannya salah. Nah, kalau menurut kami yang belum dilakukan itu adalah ya tadi stabilitas identitas. Karena pemahaman kami itu ya stabilitas identitas itu lebih ke bahwa kalau kami menganggap gitu ya bahwa menenangkan anak itu gitu ya, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa begitu. Lalu tidak ada manusia yang sempurna seperti itu gitu. Jadi saya menganggap bahwa Ibu Santi belum melakukan itu. Kami menganggap seperti itu. Lalu yang selanjutnya pembuat rasa bersalah ya. Sebentar. Membuat rasa bersalah. Nah, ya kalau pembuat rasa bersalah itu, kalau yang kami pahami ya, jadi ada rasa membuat orang lain tidak nyaman, lalu merasa bersalah, lalu rendah diri seperti itu. Ya sehingga ya kami menganggap bahwa dia itu lebih ke pembuat rasa bersalah begitu ya, kontrolnya. Di sini kan dia merasa dibuat tidak nyaman gitu ya. Ayolah tugasnya dikerjakan terlebih dulu, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk apresiasi Bu Santi, ya di sini, nah kalau di sini kan pertanyaannya itu jika Anda adalah Pak Hasan ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi seperti itu. Jadi kami fokusnya itu memang lebih ke langkah yang ditempuh Ibu Santi seperti itu. Tapi memang tidak ke Vivi dan Natali. Jadi dalam hal ini ya kami menyimpulkan ya Pak Hasan ini sebagai kepala sekolah itu mengapresiasi tindakan Bu Santi gitu, dan juga ya tadi memberikan saran untuk melakukan langkah restitusi lainnya seperti itu. Mungkin bisa ada yang menambahkan yang lain. Terima kasih sebelumnya. Baik Ibu Dia, terima kasih. Mungkin Ibu Dela mau menanggapin. Silakan Ibu Dela. Iya, terima kasih Pak Ali, izin share screen ya Bapak Ibu ya, terkait dengan posisi kontrol. Jadi kemarin memang kelompok kami juga ini masih gamang ya terkait kasus 1. Ini Bu Eni masuknya ke dalam posisi kontrol teman atau pembuat rasa bersalah. Mohon maaf, apakah tampilan di layar saya sudah muncul? Iya. Sudah ya. Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat di 5 posisi kontrol restitusi ini, pembuat rasa bersalah dan posisi teman ini hampir mirip ya. Jadi ada pertanyaan ke gurunya gitu ya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, ada juga yang di teman lakukan demi bapak atau ibu ya, nanti kalau bapak ibu bantu bereskan. Jadi kalau menurut saya, menurut hasil diskusi kelompok kami kemarin, memang pendekatan
kalimatnya sama, membuat rasa bersalah. Tapi kalau dia sifatnya negatif, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Jadi kayak statement ya. Nah, itu sudah masuk ke kontrol rasa bersalah. Tapi kalau di teman, itu pendekatannya positif. Yuk lakukan demi ibu ya, nanti ibu dimarahin gitu. Tapi bukan ibu kecewa sama kalian gitu ya. Tapi tidak, pendekatannya adalah lebih ke positif sehingga perlu diperhatikan mungkin dari jenis dialognya. Kelemahan dari skenario yang kita terima adalah skenarionya ini tidak berupa percakapan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak persis mengetahui kata-kata apa yang diberikan oleh guru dan siswa yang terjadi dalam skenario tersebut. Mungkin itu saja Pak Ali terkait dengan pemahaman kami terkait dengan posisi kontrol restitusi antara pembuat rasa bersalah dan posisi teman. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih Ibu Dela atas yang tanggapannya. Terima kasih juga Pak Ali. Baik, ada lagi, mungkin Ibu Iin sudah terpuaskan dengan jawaban atau sudah saling kita memahami. Sudah Bapak Dinda Mulia. Sama-sama. Waduh, ada lagi nih. Kayaknya lanjut ke Bu Uci. Silakan Bu Uci. Baik, Pak Mulya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Ada beberapa hal tadi yang saya perhatikan, tapi secara keseluruhan kurang lebih sama lah ya yang dirasakan, bahwa memang untuk menganalisis kasus-kasus ini itu tadi membuat kondisi kita jadi galau gitu ya, kira-kira masuk ke dalam posisi kontrol seperti apa. Namun memang seperti yang disampaikan Bu Ririn dan Bu Dela tadi, pada kasus 3 yang ingin saya juga tanyakan gitu ya, pada saat kondisi sebentar. Nah, di kondisi yang ketiga, kasus yang ketiga maksud saya, di situ ada pernyataan bahwa kebutuhan apa sih yang diinginkan gitu ya sama Fajar. Nah itu, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa saja sih yang diperlukan sama Fajar. Nah tadi kan disampaikan bahwa menurut kelompok Pak Mulya gitu ya, bahwasannya yang dibutuhkan Fajar ini adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Namun saya punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Apakah kebebasan ini memang menjadi salah satu kebutuhan yang diinginkan sama Fajar gitu? Pada dasarnya belajar ini kan adalah suatu keharusan ya. Memang karena kita sekolah, anak-anak sekolah dan harus belajar. Mungkin nggak kebutuhan yang dibutuhkan sama Fajar itu adalah suatu kesenangan. Bisa saja kondisi di mana gurunya terlalu fokus pada pembelajaran tanpa membuat pembelajaran yang bermakna, atau mungkin juga kondisi yang dimana hanya teacher center seperti itu. Nah, menurut kelompok Bapak seperti apa? Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Bu Suyi, terima kasih banyak. Mungkin dari Bapak Febri ya mau menanggapi atau menjawab dari pernyataan Bu Suci. Bapak Febri, dipersilakan. Terima kasih Pak Mulya, saya coba sedikit menjawab. Memang di kasus 3 ini memang agak apa ya, artinya agak aneh karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada Fajar sehingga dia bersikap seperti itu. Makanya dari kelompok kami kita mencoba menarik ke belakang, kita menduga, menebak mungkin Fajar bersikap seperti itu karena dia mempunyai masalah di keluarga atau juga dia memiliki masalah dengan temannya. Makanya ketika dalam pembelajaran dia seperti tidak fokus. Jadi dia seperti nyawanya tidak di situ, pemikirannya tidak di situ. Makanya ketika dipanggil ke depan oleh ibu siapa tadi? Ibu siapa ya? Dani. Ibu Dani.
Jadi dia benar-benar blank di depan. Jadi dia hanya maju, terpaku, diam, kemudian tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya disuruh duduk oleh Ibu Dani, kemudian ditanya, kenapa kamu seperti ini? Makanya Bu Dani sedikit kecewa. Jadi dari kelompok kami menduga, jadi Fajar ini seperti, karena mungkin dia seperti anak yang broken home, makanya kita menebaknya dia kurang kasih sayang. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga bilang kalau Fajar itu dia bebas. Bebas di sini artinya dia berusaha untuk apa ya istilahnya itu, dia memang menentukan sikapnya sendiri. Karena di situ dia dikatakan acuh. Jadi dia memang benar-benar mungkin siswa yang bermasalah juga. Jadi makanya kasus ini benar-benar membuat kelompok kami itu benar-benar memikirkan sangat panjang seperti itu. Jadi kalau tadi Ibu bertanya tentang bagaimana menurut kelompok 3 apabila gurunya itu mungkin mengajarnya teacher center. Karena kalau menurut saya tidak mungkin teacher center. Kenapa? Karena guru atau Ibu Dina itu dia menyuruh Fajar itu untuk maju ke depan. Kenapa dia menyuruh Fajar maju ke depan? Karena Fajar itu dia bermalas-malasan, dia tidur-tiduran di mejanya. Jadi dari sini aja kita tahu kalau Ibu Dani itu dia tidak teacher center, tapi dia tetap memperhatikan kondisi belajar anak-anaknya. Seperti itu. Hanya saja mungkin memang ada di Fajarnya saja yang bermasalah. Dan itulah yang di kasus 3 ini kami merasa banyak kejanggalan. Jadi kita harus mendebak mereka-reka apakah Fajar ini kurang kasih sayang, apakah Fajar memang bermasalah dalam belajar, seperti itu. Itu kira-kira Ibu Suci. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Febri. Mungkin ada lagi tambahan dari Ibu Suci? Cukup Pak Mulya. Cukup ya. Jadi memang di kasus 3 ini kami sebenarnya masih menduga-duga ya kenapa di akhir itu adalah berkolaborasi dengan guru BK dan Walas karena kita pengen tahu identitas latar belakang dari si Fajar tersebut. Itu dia. Makanya kami dari kelompok 3 ini sebenarnya awalnya kebingungan ini kita bawa kemana ya gitu kan. Ya udah coba kita pakai metode kolaborasi supaya kita mengetahui apa latar belakang dari si Fajar tersebut. Mungkin itu. Oke, mungkin sudah cukup Bapak Ibu ya. Udah cukup kayaknya, udah terpuaskan ya. Alhamdulillah supaya kelompok 1 dan kelompok 3 bisa untuk presentasi selanjutnya. Saya sebagai MC dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya, mengkaji kasus 1 dan kasus 3. Oke, baik. Terima kasih ya kepada kelompok 2, Pak Mulya, Bu Diah, Pak Febri dan Bu Sri. Kita lanjut untuk pembahasan, mungkin kita bawa ke belakang saja setelah final seluruh kelompok tampil. Selanjutnya kepada kelompok 3 ya untuk penampil kedua, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Nenti. Bu Suci bisa dibantu ya. Silakan boleh di slide-kan presentasi kita. Baik Pak, sebentar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk presentasi dari kelompok 2 akan membahas
kasus nomor 1 dan nomor 4. Dalam hal ini, untuk yang akan bertugas, kita membagi-bagi, mungkin berbeda dengan kelompok yang lain, karena kita menganggap masing-masing orang punya kasus, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi, di kelompok kami membagi kasus 1 itu siapa yang merasa itu adalah kasusnya, kasus 2 siapa, kasus 3 siapa, kasus 4 siapa, kemudian kita komunikasikan, lalu berkolaborasi bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Nah, dalam hal ini yang akan presentasikan untuk kasus 1 akan dipresentasikan oleh saya sendiri, dan untuk kasus 4 nanti akan dipresentasikan oleh Bapak ahli. Baik, next Bu Suci, kita ke slide yang berikutnya. Yang pertama, kasus pertama. Di kasus pertama ini kita membaca dan melihat mungkin kasus yang tadi sudah dibacakan lengkap oleh Bu Sri, bahwa ada kejadian seorang guru tidak masuk ke dalam kelas karena suatu hal, kemudian digantikan oleh guru baru yang baru mengajar 2 tahun gitu ya, baru mengajar 2 tahun. Nah, para siswa-siswi ini melihat sebuah kesempatan gitu, kesempatan sebuah kebebasan. Wah, asik nih guru baru nih, mungkin ngajarnya bagaimana dan lain-lainnya, mungkin, dan dia belum, mungkin saja dari kasusnya mereka belum pernah ketemu sama sekali dalam proses pembelajaran bersama bu guru yang menggantikan. Nah, dalam hal itu anak-anak membuat kejadian yang tidak terhormat ya, kepada gurunya gitu. Dalam kata itu nyuekin gurunya. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh gurunya dan lain-lainnya, saya coba menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu, dalam kasus tersebut langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Nah, ada 3 langkah restitusi yang memang kita ketahui dalam materi kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam kasus yang pertama ini, validasi tindakan yang terlihat dan juga menanyakan keyakinan. Apa yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat itu ada di bagian menstabilkan identitas. Tapi sebenarnya di kalimat, ada sebuah kalimat di situ yang agak sedikit buram gitu. Kalau kita ngelihat tuh buram gitu. Kayaknya tuh sebenarnya terjadi ini. Bagaimana menstabilkan identitas dalam kejadian ini sebenarnya kayaknya terjadi. Cuma kalimatnya kayak kurang lengkap gitu. Nah, nanti kita coba lihat. Nah, yang pertama ini adalah memvalidasi tindakan. Di situ Ibu Santi menganggap bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Nah, tindakan itu boleh saja dilakukan. Itu samar itu, kalau buat saya itu samar. Sebenarnya itu bisa jadi adalah sebuah proses menstabilkan identitas. Cuma tidak dijelaskan lanjut gitu. Artinya di situ sudah ada kalimat boleh saja dilakukan gitu. Artinya kan ketika ada suatu kejadian terus guru mengatakan itu, kalau kita lihat dari materi, itu adalah sebuah proses untuk menstabilkan. Tapi masih ragu saya juga untuk menganggap bahwa itu proses menstabilkan identitas. Karena memang kalimatnya belum lengkap gitu. Tapi secara buram saya melihat itu adalah sebuah proses menstabilkan identitas. Tapi lebih besarnya saya kepada memvalidasi tindakan. Namun Ibu Santi menanyakan kembali tuh apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, yang berikutnya itu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, ini adalah tindakan memvalidasi tindakan. Nah, Vivi dan Natali awalnya sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf.
Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka melakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan dari mereka gitu kan. Nah, kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusinya yang telah diusulkan mereka? Nah, di sini untuk usulan langkah restitusi yang memang diusulkan itu menurut kelompok kami sudah sesuai. Yang pertama, langkah-langkah restitusi yang diusulkan itu adalah mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya sekelas. Nah, tema yang diambil itu adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu juga kepada Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka akan menunjukkan sikap santun jika diajarkan oleh guru pengganti. Saya rubah karena tidak harus dengan Bu Eni ya. Pasti nanti khawatir kan terjadi juga dengan Bapak Ibu guru yang lain yang menggantikan. Maka di sini kelompok kami menyimpulkannya adalah mereka harus santun terhadap guru pengganti siapapun. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Untuk posisi kontrol Bu Eni di sini saya melihat sebagai teman ya. Seperti tercermin dalam kalimat, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugas-tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, stop di sini dulu Bu Suci. Nah, tadi Bu Dela menjelaskan di sini juga apa namanya agak sulit ya teman-teman. Tadi kan ada yang menyampaikan bahwa ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Di dalam materi kita, kalau kita lihat juga memang di posisi kontrol ketika pada posisi teman dan pembuat merasa bersalah itu kalimatnya katanya ada yang negatif, ada yang positif. Nah, tapi kalau saya melihatnya itu di bagian pertemanan ini itu Bu Eni meminta gitu. Ya, ada kata-kata di situ kan ayolah gitu, tugasnya kerjakan gitu. Artinya kan dia meminta bantuan gitu. Meminta bantuan. Terus kalau enggak nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, artinya dia membantu ya demi Ibu gitu. Bukan demi siapapun, tapi demi Ibu, ayo dong bantuin Ibu gitu. Nah, itu kan positif kata-katanya. Nah, hal negatifnya, kalau bicara dengan hal negatifnya ini pada posisi pertemanan, itu kalau murid yang merasa kecewa kepada gurunya. Ibarat kata kita sudah menjalin suatu hubungan ya dengan anak-anak, tiba-tiba ya kalau bahasa anak-anaknya itu adalah cepu gitu ya misalkan. Wow, Bapak nih gimana sih kirain temen, kok Bapak malah ngelaporin saya, kok Bapak malah begini, kok malah begini gitu. Nah, murid merasa dikecewakan. Dalam kasus ini saya melihat tidak ada kekecewaan yang terjadi gitu. Tidak ada kekecewaan yang terjadi. Nah, di sini kan lebih kepada Bu Eni memohon gitu, mohon ayo dong bantuin gitu. Nanti Ibu yang ditegur sama Bapak Kepala Sekolah gitu. Jadi tidak memojokkan siswa gitu, tidak memojokkan siswa agar mereka merasa bersalah gitu. Sedang kalau mau kita ambil kepada pembuat orang merasa bersalah, ini pasti nadanya. Nada yang mungkin dikeluarkan atau kata-kata dan juga posisi ketika Ibu Eni menyampaikan itu bagaimana tuh?
Nah, ini yang pasti bayangan orang beda-beda gitu. Tapi kalau saya ngeliat dengan kalimat itu adalah memohon gitu. Permohonan itu pasti sebagai seorang teman, bukan membuat anak menjadi bersalah. Oh, gara-gara kamu tuh ibu jadi diomelin. Bukan seperti itu kalau saya melihatnya. Tapi ini benar-benar sebuah permohonan, cuma kalimatnya negatif. Kalimatnya negatif itu adalah nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kamu nggak ngerjain tugas. Nah, itu negatif. Makanya bisa pandangan kita, mungkin pandangan saya pribadi bisa salah kalau ini jadi membuat orang merasa bersalah. Nah, itu next Bu Suci ya. Nah, kemudian posisi kontrol Bu Santi ya, ini mungkin nggak ditanyain ya. Nah, di sini saya melihat ada sebuah posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Santi, yaitu sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena mempersilahkan murid-murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menentukan cara memperbaiki kesalahannya. Ini yang dilakukan oleh Bu Santi atau posisi kontrol pada Bu Santi. Next, Bu Suci. Nah, kemudian pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, tentunya di situ jika saya adalah Pak Hasan, saya akan mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Bu Santi karena telah menjalankan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sehingga Vivi dan Natali mampu menemukan restitusi untuk masalah yang mereka hadapi. Nah, itu mungkin penyelesaian studi kasus dari kasus yang pertama. Selanjutnya kasus nomor 4 akan disampaikan pemecahan masalahnya oleh Bapak Ali. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Mohon izin Bu Anita, karena ini sebenarnya kasusnya kasus Bu Anita kemarin. Cuman memang tadi saya dipersilakan untuk Pak Ibnu, nggak apa-apa. Izin Bu Anita ya Bu Anita. Ya, mangga. Siap. Terima kasih Pak Ibnu, Bu Anita, izin Ibu nanti untuk di kasus 4. Di kasus 4 ini adalah kasus Bu Suti, Dino, dan Anto ya. Pada kasus ini, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dari kasus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada sebuah ada sebuah kesalahpahaman antara Anto dan Dino. Lalu kemudian kesalahpahaman ini berujung pada pertengkaran atau kontak fisik yang mana pada saat itu mereka tempat kejadian ada di sebuah lapangan. Lalu pada saat itu ada guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Tuh, untuk di kasus 4. Dari kesimpulan dari kasus 4, langsung ke pertanyaan di kasus 4. Dari kesimpulan dari kasus 4, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Menurut pandangan dari kami di kelompok 2, yang pertama posisi kontrol yang dilakukan Bu Suti adalah sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai manajer, karena posisi Bu Suti saat itu tidak membela ke salah satu, siapa yang salah, siapa yang benar, atau menyalahkan salah satu. Terlebih Bu Suti pun melerai dan mengatakan bahwa pada sebuah peristiwa melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Hanya saja memang setelah kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan itu sebuah bentuk dari kontrol seorang manajer. Lalu kemudian untuk pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Itu sebuah menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Dari sini kita bisa tahu bahwa Bu Suti itu menganggap ketika kita melakukan kesalahan itu nggak apa-apa, karena semua manusia itu pernah melakukan
salah. Hanya saja memang ketika kita melakukan salah, apa yang harus kita lakukan, memperbaiki diri dan lain sebagainya. Terlebih validasi dari tindakan yang dilakukan oleh kedua anak tersebut divalidasi oleh tindakan dari Bu Suti dengan cara mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dalam artian ketika pertengkaran dan lain sebagainya itu menjadi sebuah menjaga dari tindakan. Lalu kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Nah, ini menjadi sebuah keyakinan sekolah yang disepakati atau kesepakatan sekolah. Lalu selanjutnya, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Kelompok kami mengidentifikasi bahwa dalam kasus Dino dan Anto, beliau menyelesaikan pertengkaran siswa dalam bahasa tubuh yang tidak kaku, bahasa yang tegas, namun tidak menyalahkan siswa. Siswa dibawa untuk dapat menyadari kesalahannya, sehingga muncul motivasi dari dalam diri siswa bahwa tindakan yang dilakukan tidak baik. Lalu, Bu Suti menumbuhkan motivasi intrinsik agar melaksanakan perbaikan dan hal yang sudah dirusaknya. Hal ini membuat siswa bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Tanggung jawab dan keadilan, bertanggung jawab atas kesalahan dan sikap keadilan tanpa menyalahkan salah satu di antara keduanya. Bahwa Bu Suti menanamkan rasa tanggung jawab kepada Dino karena perbuatannya yang merusak seragam Anto. Bu Suti juga berbuat adil kepada mereka karena memberikan konsekuensi yang mendidik dan tidak merugikan pihak manapun. Itu mungkin dari kasus keempat yang kami pecahkan bersama-sama. Itu mungkin Bu Nenti, terlebih mungkin ada tambahan dari Bu Anita. Sudah cukup, Pak Ali. Ya, baik. Terima kasih Bu. Itu dari saya. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Ibnu. Sebelumnya saya ucapkan ya luar biasa ya untuk kelompok Pak Ibnu dan kawan-kawan sudah memaparkan kasus 1 dan 4 gitu ya. Ada beberapa hal yang menarik ya menurut saya, khususnya dalam hal memaparkan ringkasan kasus ya. Pada kasus pertama itu menurut saya sangat menarik, menggunakan seperti komik lah gitu ya. Jadi sehingga penampilannya seperti kita ya mudah dibayangkan lah seperti itu ya. Lalu, nah ini memang ada beberapa yang berbeda mungkin tadi seperti Pak Ibnu sudah sampaikan dari kelompok kami. Jadi kami ingin tahu lebih lanjut gitu ya berkaitan dengan menstabilkan identitas ya. Jadi tadi ada peran guru di kasus 1 ya, begitu ya Pak. Kalau di kami memang tidak ada menstabilkan identitas karena memang tadi betul kata Bapak bahwa sepertinya kata-katanya nanggung begitu. Jadi ada kata-kata yang kalian lakukan boleh dilakukan gitu ya, seperti itulah. Jadi itu sepertinya ada kata-kata yang mengambang gitu menurut kami, sehingga kalau di kami itu tidak ada menstabilkan identitas di kasus yang pertama ya. Lalu yang selanjutnya, nah ini posisi kontrol ya, Bu Santi ya, Bu Eni, mohon maaf, Bu Eni gitu di kasus pertama. Kalau kami beranggapan ini kalau posisi Bu Eni itu kan memang orang baru ya, begitu, orang baru yang dikenal oleh anak-anak, sehingga kalau
teman itu sepertinya lu sudah lebih dekat gitu kalau menurut kami gitu ya. Sehingga menurut kami Bu Eni itu lebih ke teman begitu ya. Lebih ke pembuat rasa bersalah dibandingkan dengan teman. Jadi kalau saya baca beberapa ya adalah pemaparan di website ya ataupun di materi yang kemarin kita baca begitu ya dalam eksplorasi konsep ya. Jadi di situ kalau saya lebih ke pembuat rasa bersalah ya kami ya kelompok kami. Jadi karena ya tadi membuat rasa tidak nyaman, kecewa gitu ya. Jadi Vivi dan Natalie itu ya seperti itu membuat mereka tidak nyaman. Tapi kalau teman ini lebih ke kalau kami baca itu lebih ke hubungan yang lebih positif dan hubungan itu terjalin baik gitu antara guru dan siswa begitu. Jadi bahkan di situ ada kata-katanya lebih ke humor gitu seperti itu. Ya. Itu. Lalu itu yang kasus yang pertama. Untuk yang kedua ya hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut ya berkaitan dengan Ibu Suti ya. Kasus yang keempat ya Pak ya. Jadi itu ada validasi tindakan. Ya, kalau kami tidak ada ya. Jadi menurut kami gitu ya, Ibu Suti itu tidak melakukan validasi tindakan karena menurut kami validasi tindakan itu lebih ke solusi, lebih ke alasan ya. Sedangkan kalau Bapak tadi paparkan di situ dikatakan bahwa manusiawi lalu mempertahankan adalah hal yang penting. Nah, menurut kami itu lebih ke stabilitas identitas gitu, seperti itu. Mungkin mohon tanggapannya untuk kelompok berapa tadi? Mohon maaf saya lupa. Ya, kelompok Pak Ibnu ya dan kawan-kawan. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Pak Ibnu atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Diah atas tanggapannya. Saya coba kembali ya menanggapi juga untuk poin yang pertama. Yang pertama tadi untuk saya buka dulu. Untuk restitusi, yang pertama memang tadi kita tidak memasukkan ya Bu, tidak memasukkan menstabilkan identitas di situ. Cuma di situ kan saya bilang langkah restitusi ada 3 gitu. Nah, makanya saya di slide-slide berikutnya itu tidak ada untuk menstabilkan identitas. Tapi gambaran saya itu sepertinya kayaknya ada gitu. Kayaknya ada, cuma karena ceritanya itu kayak nanggung gitu. Dan ya kalau diceritakan lebih panjang harusnya bisa gitu, nggak cuma segitu gitu. Karena ya kalau lebih panjang kita akan lebih lama lagi. Sedangkan mungkin karena kita fokus diskusinya juga cuma 1 hari, dikasih kasus yang lebih panjang ceritanya mungkin akan lebih banyak yang harus kita literasi gitu. Memang pertama itu nggak ada, tapi saya mengiranya sepertinya ada gitu dengan kata-kata yang tadi saya sampaikan, tapi tidak dimasukkan karena saya pun masih ragu gitu. Makanya nanti ya ini muncul pendapat-pendapat dari teman-teman seperti apa. Nah, kemudian yang kedua untuk yang tentang posisi kontrol itu saya masih tetap yakin Bu itu adalah teman. Pertama gini, kita nih nggak saling kenal Bu di CGP. Tapi kita datang dalam satu kelas, itu pura-pura kenal aja, pura-pura deket, ya kan? Padahal kita belum kenal jauh, Bu. Belum kenal ibu ngajar di mana, belum kenal. Tapi kata-kata yang kita buat itu seperti teman, walaupun kita belum kenal. Dan di situ kan ada kata-katanya maaf sebentar. Kata-katanya Ibu kan lupa saya. Saya gampang Bu Eni Bapak. Bu Eni. Bukan, iya ibu-ibu. Bu Eni ya. Yang pengganti. Bu Eni, gantiin Bu Eni. Nah, kata-katanya Bu Eni itu kan bantulah ibu itu. Nanti bantulah ibu. Nah, kalau saya ngomong ke ibu, coba yang belum kita kenalan, kira-kira itu seperti temen gak sih? Bantuin gua dong. Gini nih gitu. Walaupun kita belum pernah kenalan gitu, tapi di dalam forum di Lokakarya 0 lah, kita belum kenal aja udah saling membantu. Artinya tanpa harus nunggu 10 tahun gitu. Enggak menjamin itu menjadi teman juga enggak, tapi kata-kata yang dikeluarkan oleh Bu Eni ini menurut saya
itu udah sebagai teman, walaupun memang kedekatannya belum terjadi karena memang di situ ada kata-kata 2 tahun gitu. Dan tadi saya pun juga menyampaikan bahwa belum tentu berarti Bu Eni ini nggak pernah masuk ke kelas itu, tapi belum tentu Bu Eni nggak pernah berjumpa dengan anak-anak tersebut di dalam lingkungan sekolah. Ketika kita ketemu murid yang tidak kita ajar, kita kan juga pasti suka menyapa anak-anak, gimana kabarnya gitu. Nah, walaupun kita nggak pernah ngajar mereka kan gitu, seperti itu. Nah, itu kalau saya melihatnya dari posisi kalimat yang disampaikan, bantulah. Karena kalau kayak gitu lebih kepada teman gitu. Tapi kalau untuk pembuat orang merasa bersalah ini, biasanya itu mungkin ya, punten guru gebrak meja, langsung hening suasana. Jadi misalkan nih, Bu Eni kan nyamperin si Vivi ya, nyamperin tuh ke sana. Terus disamperin, mejanya digebrak tuh. Dalam satu kelas langsung diem. Seret. Langsung baru ngomong, keluar kata-kata. Tak. Nah, disitulah baru tuh terjadi. Murid kita menjadi merasa nanti bersalah. Dengan kalimat-kalimat yang tadi dibuat. Nah, di posisi lain, murid mungkin nanti akan merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Itu kalau yang tadi disampaikan kalau pembuat orang merasa bersalah. Nah, balik nih, kan kalau tadi kan teman-teman itu udah berarti harus saling menyayangi dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau di sini kan mereka akan timbul rasa bersalahnya ketika benar-benar sudah terjalin kedekatan. Maka dia akan merasa bersalah. Nah, itu karena merasa guru itu baik banget sama saya gitu. Ketika kita tidak mengerjakan apa yang diberikan oleh guru tersebut dan guru terus dapat hukuman, barulah tuh mereka akan merasa bersalah karena gurunya udah baik banget sama aku, tapi kok aku malah begini. Nah, itu mereka akan merasa bersalah. Tapi di kejadian ini mereka belum kenal. Tapi yang saya lihat adalah kata-katanya Bu Eni seperti menganggap mereka sebagai teman. Nah, kayak gitu. Mungkin untuk kasus 4 bisa dibantu tanggapannya oleh Bu Anita atau Pak Ahli, silakan. Izin Pak Ali, boleh saya menanggapi Bu Dia? Silakan. Boleh, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih. Luar biasa Bu Dia, teliti sekali gitu ya. Dari kasus per kasus yang saya lihat, memang tergantung bagaimana sudut pandang masing-masing orang gitu ya. Ada beberapa latar yang kemarin saya ungkapkan yang membuat kasus itu agak sedikit buram dan kurang jelas gitu ya. Tapi kemarin Bu Nenti sudah meluruskan bahwa ini umum saja. Oke. Nah, di kasus Dino dan Anto, di sini terjadi konflik di lapangan basket. Bagaimana gantung yang aja ya? Saya tidak tahu kenapa anak bermain di lapangan basket. Apakah memang sedang olahraga? Kalau olahraga tuh dia akan memakai seragam olahraga dan tidak berkancing gitu ya. Nah, akhirnya saya berpikiran bahwa ketika anak ini sedang main saja di jam istirahat, tahu-tahu terlibat cekcok gitu ya. Di sini pun terjadi kontak fisik gitu ya, kontak fisik antara Dino dan Anto. Di kasus ini juga saya melihat ada relasi kuasa dan korban gitu ya. Kalau misalnya saya suka nonton berita, saya sering dengar tuh relasi kuasa dan korban. Di mana si penguasa ini yang memiliki relasi kuasa itu statusnya lebih tinggi, entah mungkin berbadan fisik lebih besar dan lain-lain. Nah, si korban cenderung yang lebih lemah, si Antonya ini. Jadi mungkin dengan leluasa Dino yang punya relasi kuasa yang lebih besar dibandingkan dengan Anto, mungkin dia bisa melakukan kontak fisik, menarik baju sampai kancingnya terlepas 3. Nah, menurut saya dan menurut diskusi kelompok kami, di sini kepala sekolah sudah sangat tepat bahwa ketika anak melakukan kesalahan, apalagi di depan umum gitu ya. Kalau saya lihat ini sepertinya anak SMK gitu ya, karena sampai terlibat di lapangan ribut gitu ya, itu hal yang biasa kalau di STM mungkin ribut dan kita akan menarik mereka. Nah, itu sudah merupakan menstabilkan identitas.
Jadi tidak di muka umum kita sidang atau kita eksekusi hukumannya, gitu ya. Kalau menurut saya, menstabilkan identitas itu sudah jelas ketika guru piket menghampiri, mungkin ada laporan dari anak-anak ada yang berantem, nah anak itu ditarik. Jadi tidak di muka umum kita eksekusi. Yang berikutnya mungkin dibawa langsung mungkin ke kepala sekolah gitu ya. Mungkin guru BPBK atau wali kelasnya tidak ada di tempat gitu ya, wakasih ke siswanya tidak ada, langsung ke kepala sekolah. Oke, ketika berhadapan dengan kepala sekolah, nah di sini menurut saya terjadi validasi tindakan. Ya, jadi dua-duanya itu terjadi, ya kan? Di mana ketika kepala sekolah menanyakan apa yang membuat Dino sangat marah dan Anto sang korban tadi. Ya, jadi ada di sini validasi tindakan. Ya, wajar kamu marah. Nah, di sini yang saya belum jelas adalah permasalahan apa sehingga tadi relasi kuasanya si Dino itu tinggi sekali terhadap Anto yang menjadi korban, gitu ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh kelompok berikutnya yang saya mau tanyakan, gitu ya. Berikutnya di kepala sekolah ini sudah tepat kalau menurut saya ketika memvalidasi wajar kamu marah. Mungkin ada pernyataan si Anto yang menyinggung perasaan dan lain-lain. Tapi wajar juga kamu minta digantikan kancing bajunya. Dengan mungkin kepala sekolah memberikan solusi Dino harus belajar menjahit dengan Pak Irfan, guru tata rias. Makanya saya bilang di sini mungkin ini adalah sekolah SMK karena ada jurusan tata rias gitu ya. Tata rias. Tata busana. Iya, karena menjahit baju gitu ya. Nah, jadi tergantung bagaimana ibu bapak melihat suatu kasus dari sudut pandang apa itu bebas. Yang penting artinya tadi anak tidak tersakiti, Bapak Ibu, anak tidak merasa terzolimi dengan hukuman kita atau dengan tadi konsekuensi logisnya, dan relasi kuasa antara siswa itu bisa diminimalisir, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin nanti pertanyaan saya buat kelompok yang menggunakan kasus 4 juga, bagaimana cara menekan relasi kuasa di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang notabene-nya kayak SMK, yang dominasi oleh mayoritas anak laki-laki yang memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan anak perempuan dan lain-lain gitu ya. Mungkin itu Bu Diah, mohon maaf kalau kurang atau kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anita atas tanggapannya ya. Pertanyaannya disimpan aja nanti ya. Itu buat formasi itu. Silakan Bu Dila, mangga. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Izin sedikit kalau berkaca lagi ke kasus 1. Nah, kelompok kami kemarin berdiskusi kalau menurut kelompok kami itu ada penstabilan identitas walaupun mungkin tidak berupa kata-kata. Nah, kalau kita kembalikan ke materi ya, ke modul ya. Jadi di modul 2.6 itu untuk menstabilkan identitas selain kata-kata, ada juga kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kalau dikembalikan lagi ke kasus ya. Nah, di sini Ibu Santi memang tidak mengatakan apapun, tapi menanyakan apakah mereka bersedia untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Sehingga poin di sini kita bisa menyelesaikan ini. Bu Santi mengajak Vivi dan Natali untuk menyelesaikan bersama-sama masalah yang ada. Ini sudah terpenuhi sehingga stabilize the identity ini terjadi kalau menurut saya, dan sesuai dengan apa yang Bu Anita sudah katakan, ya tidak harus kata-kata tapi berupa tindakan juga. Ini bisa menggambarkan posisi restitusi yang sedang dilakukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dela tambahannya ya. Insya Allah nanti kita lengkapi bersama kelompok 3. Baik, Bapak Ibu, ada lagi barangkali pertanyaan? 1 orang. Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut mungkin ke kelompok berikutnya. Kayaknya Bu Anita juga udah siap-siap itu.
Ya, kita cukupkan untuk presentasi di kelompok 3. Terima kasih banyak atas tanggapan, masukannya. Semoga berkah buat kita semua dan juga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah bisa kita terapkan di permasalahan-permasalahan yang akan mungkin kita hadapi. Bahkan mungkin kasus-kasus ini pasti terjadi pada kita, dan itu mungkin kasus satu itu pernah terjadi mungkin ya sama saya ketika benar-benar awal ngajar ya, awal banget lulus ngajar ataupun pas PPL itu ngerasain tuh kalau kitanya nggak bisa mengkondisikan kelas pasti terjadi tuh hal ya, kasus yang pertama. Cuma kita belum paham nih restitusi apa, 5 kontrol guru apa, jadinya ya udah pakai power gitu untuk menyelesaikan itu gitu dulu ya gitu. Tapi sekarang setelah belajar ini udah tahu cara penyelesaiannya seperti itu. Itu yang diharapkan ketika kita sudah mempelajari modul ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus lagi untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang telah menghadirkan studi kasusnya, menganalisis kasus nomor 1 dan nomor 4 luar biasa. Paparan cukup panjang, lebih dari 30 menit. Mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk mengkaji setiap kasus dari berbagai macam sudut pandang. Luar biasa juga diskusi-diskusinya. Kontraindikasi mungkin beberapa nanti kita akan tuntaskan di closing satu kelompok lagi ya, baru nanti akan ada kesimpulan dari situ. Selanjutnya kita persilahkan kepada